teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa kematian Brigadir J, di mana ada pemberitaan kalau Brigadir RR yang ditetapkan menjadi tersangka, dia ada pembelotan, ada pemberitaan yang seperti ini. Bribka RR cabut keterangan ikut skenario Sambo, kenapa belum ajukan sebagai justice kolaborator? Ini kata kuasa hukum. Nah, sebenarnya sudah ada rencana untuk mengajukan justice kolaborator kalau menurut dari pemberitaan, tapi berhubung karena kliennya belum merasa terancam jiwanya, maka dia tidak mengajukan justice kolaborator. Tapi di sini dari pemberitaan sudah kita ketahui kalau Brigadir RR ini membelot dari skenario yang Sambo untuk saat ini. Jadi akan berkata jujur di persidangan nantinya, atau memberikan keterangan-keterangan yang mungkin berseberangan dengan skenario-nya Sambo. Dan di sini kenapa dia mencabut keterangannya ikut skenario Sambo? Karena menurut keterangan dari pengacaranya, dia korban dari keadaan. Nah, kalau kita lihat seperti di tayangan saat rekonstruksi tersebut dari Magelang, kemudian datang di rumah pribadi Pak Sambo, mereka Brigadir RR ini diajak naik ke atas. Kemudian barulah dimintai, mampukah, bisakah kamu menembak Brigadir J? Kemudian Brigadir RR ini tidak sanggup dan dilimpahkanlah tugas itu ke Baradae. Ceritanya seperti itu. Nah, dari sini kita tahu kalau memang perencanaannya Pak Sambo ini perencanaan yang dadakan, tidak direncanakan jauh-jauh hari. Makanya di peristiwa pembunuhan ini tidak begitu apik dalam pembersihannya, banyak keteteran dan terkesan kurang profesional dalam melakukan pembunuhan ini. Padahal Pak Sambo ini adalah seorang jenderal bintang 2 yang memiliki kaki tangan yang banyak, apalagi dia juga sebagai kaisar di kerajaan Sambo di tubuh kepolisian. Tentunya dia sebenarnya bisa merencanakan sesuatu yang lebih bagus lagi daripada apa yang sudah direncanakan kemarin, tapi karena dadakan jadinya seperti itu. Nah, biang keroknya ini di Ibu Putri. Andai kata Ibu Putri bicara sejujurnya apa kondisi yang terjadi di rumah Magelang, tentunya hal ini tidak sampai terjadi seperti ini ya teman-teman. Intinya ini di Ibu Putri, tapi sayangnya Ibu Putri saat ini seperti ada yang membackup dari belakang, sehingga tidak dikuli-kuli atau tidak dijadikan tahanan di sel, yang ada tahanan di rumah. Nah, tentunya dengan tahanan di rumah ini Ibu Putri masih bisa ke sana kemari, masih bisa berhubungan dengan orang ini dan orang itu yang sudah membackupnya dari belakang. Nah, ini yang membuat kita tanda tanya, ini kasus pembunuhan loh ya, bukan kasus abal-abal. Apalagi juga sudah menjatuhkan marwah dari kepolisian. Kenapa masih begini saja dalam penanganannya? Dengan membelotnya Brigadir RR ini, bagaimanakah kondisi Sambo? Apakah dia masih mempunyai taring di dalam peristiwa ini? Mari kita ungkap di sini. Apakah dengan membelotnya Brigadir RR, kondisi Sambo in the gang seperti apa? Dengan membelotnya Bribka RR, Brigadir RR, bagaimanakah kondisi Sambo ke depannya setelah ada pembelotan? Ada simbol rebirth, pertumbuhan kembali, atau kelahiran kembali atau kematian. Jadi di sini kan ada simbol reinkarnasi juga. Selanjutnya, bagaimanakah kondisi Sambo setelah RR membelot? Ada perlompatan. Ini simbol dari RR yang sudah membelot. Selanjutnya, bagaimanakah kondisi Sambo di sini? Ada emergensi. Jadi teman-teman, dengan membangkangnya RR ini tentunya membuat kondisi Sambo in the gang menjadi ketar-ketir, menjadi kondisi emergensi, karena
skenarionya jadi babak belur ketika RR nanti berkata sejujurnya di sini. Nah, di sini ya. Ini artinya kartu 3 ini simbol dari kematian yang menjadi permasalahan nasional seperti ini, yang menyangkut marwah kepolisian dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ada perlompatan secara cepat dari Brigadir RR ini, sekalipun kalau dibilang cepat nggak cepat ya, karena sudah lambat. Andai kata dia seperti Baradae yang kemudian mengajukan justice kolaborator karena merasa terancam saat itu, atau andai kata RR tidak mengikuti keterangan dari skenario Sambo, tentunya hal ini akan bisa membantu pihak-pihak yang terkait dalam penyelidikan ini. Tapi nggak bisa kita pungkiri loh ya, kaki tangannya Sambo ini banyak. Apalagi Brigadir RR, Baradae, ini adalah orang-orang dengan pangkat yang di bawah mereka. Pasti ada rasa ketakutan ketika menyuarakan kebenaran. Tapi di sini berhubung mungkin karena keadaan kepepet, karena Brigadir RR ini disangkakan sebagai tersangka di kasus ini, padahal menurut dia korban dari keadaan yang ada. Semuanya mendadak secara cepat. Dari pemberitaan yang saya baca, Brigadir RR ini datang ke Jakarta tidak membawa ganti baju. Karena sebenarnya setelah mengantar Ibu Putri ke Jakarta, dia akan balik lagi ke Magelang. Ceritanya seperti itu. Tapi karena kelicikan Sambo, akhirnya mereka ini, ajudan-ajudannya ini ikut terbawa arus di dalam perbuatan Sambo ini. Begitu licik Sambo ini ya. Kasihan sekali ajudan-ajudannya yang sebenarnya nggak ngerti apa-apa dalam perkara ini, ikut masuk dalam arus karena menyaksikan, karena disuruh dan lain sebagainya. Setelah Brigadir RR ini berkata, nanti kondisi Sambo menjadi emergensi. Nah, mari kita prediksi di sini. Apakah dengan berkata jujur itu pasal yang menjerat Brigadir RR akan lebih fleksibel, dalam arti akan lebih ringan? Mari kita ungkap di sini ya. Apakah dengan kejujuran RR nanti hukuman atau pasal yang diterapkan kepada RR akan menjadi lebih ringan? Kalau dari pengacaranya RR ini menghendaki kalau RR ini sebagai saksi bukan sebagai tersangka, karena dia menyaksikan, dia korban keadaan, korban dari rencana Sambo yang begitu mendadak. Jadi mereka ini tidak bisa berbuat banyak. Habis dari rumah dinas langsung habis dari rumah pribadi, dari Magelang ke rumah pribadi, kemudian langsung ke rumah dinas, dan terjadilah peristiwa itu dengan cepat ya. Jadi ibaratnya ajudan-ajudan ini tidak ada kesempatan untuk meloloskan diri atau untuk memberitakan kepada seseorang terkait rencana Sambo ini. Seperti itu. Tapi kalau sebenarnya masih bisa loh ya WA-WA-an atau bagaimana kalau menurut saya, karena sekarang ini semuanya serba canggih. Tapi nggak tahu lagi ketika ada rencana untuk membunuh Joshua, kemudian ajudan-ajudan ini tegang, shock, sehingga tidak ada pikiran sehat untuk melakukan ini itu dikarenakan tekanan batinnya, itu juga bisa saja terjadi. Mari kita ungkap di sini. Apakah hukuman Brigadir RR akan lebih ringan nantinya setelah dia membelot dari kubu Sambo dan mau berkata jujur, mau memberi keterangan jujur dan di pengadilan nanti? Ada simbol blessing teman-teman, ada pemberkatan di sini. Selanjutnya, tapi ini masih ada tabir, ada berkabut. Ya bisa dimaklumi karena proses ini masih berjalan, belum ketok palu, masih belum ke ranah pengadilan, masih dalam penyelidikan, masih ada kabut yang menutupi matahari. Tapi ini sudah ada simbol matahari ya, ada cahaya-cahaya matahari, tapi masih tertutup kabut. Jadi sudah ada hal-hal yang membuat bahagia buat Brigadir RR ini. Apakah nanti akan mendapatkan keringan hukuman? Insting, ada naluri. Selanjutnya,
Apakah nanti akan mendapatkan keringinan? Ada purifikasi, saya ambil satu kartu lagi. Ada sinergi. Jadi teman-teman, untuk brigade RR ini nanti akan ada kondisi-kondisi yang lebih bagus lagi ketimbang kondisi kemarin. Karena dia sudah mau berkata jujur, mau mencabut keterlibatannya di skenario Sambo, pada akhirnya dia mendapatkan blessing, mendapatkan doa dari rakyat Indonesia yang mendukungnya, yang memperhatikan kasus ini. Kemudian dari semesta juga dia mendapatkan dukungan karena kejujurannya dalam memberikan keterangan nanti, dan itu merupakan harapan yang bagus buat nasib ke depannya. Ada simbol matahari, walaupun matahari ini dalam sinarnya masih tertutup oleh kabut. Nah, kemudian di sini tapi ada insting di sini. Pihak kepolisian walaupun dari Brigadir RR sudah memberikan keinginan untuk memberikan keterangan yang jujur, tapi masih ada insting di sini, kecurigaan itu masih ada. Tapi dengan adanya Brigadir RR yang jujur ini nanti akan ada pemurnian. Skenarionya dimurnikan kembali. Nah, skenario Sambo yang seperti itu mungkin tidak akan dipakai lagi. Dan di sini ada sinergi yang pada akhirnya skenario yang sebenarnya akan bisa dimunculkan karena ada keterangan dua orang, yaitu Baradae dan Brigadir RR di sini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan memprediksi mendalami tentang nasib Sambo yang emergensi ini. Seperti apakah kondisinya? Nasib Sambo yang emergensi ya. Setelah Brigadir RR berbicara sesungguhnya dan bisa muncul skenario yang sejujurnya, jadi skenario Sambo bisa nggak dipakai, kondisi Sambo menjadi emergensi. Kita cari tahu apa yang akan dilakukan Sambo dengan kondisi yang seperti itu. Ada simbol inovasi, berusaha mencari hal-hal baru lagi. Ya, selanjutnya apa yang akan dilakukan Sambo? Kreasi, mengkreasikan kembali. Mungkinkah akan ada skenario lanjutan? Selanjutnya saya ambil 3 kartu ya. Apa yang akan dilakukan Sambo? Aktivasi. Jadi teman-teman, Sambo ini orangnya gigih sekali dalam memperjuangkan nasibnya. Ketika keadaan dia terjepit, keadaan dia darurat karena Brigadir RR sudah membangkang, dia berusaha melakukan usaha-usaha, menemukan cara-cara baru untuk mengaktifasikan sesuatu. Nah, mengaktifkan sesuatu ini tentunya dengan pihak-pihak yang bisa membantunya, yang bisa menyuarakan di media sosial. Misalnya, yang berusaha membela Ibu Putri, yang menyuarakan Ibu Putri sebagai korban pelecehan, pemerkosaan. Padahal kalau menurut saya enggak, bisa dikatakan suka sama suka. Nah, masa sih habis diperkosa kemudian memanggil Brigadir J? Kalau nggak salah, sampai di kamar 15 menit mereka bercakap-cakap. Apa yang dibicarakan? Nah, kalau dia sebagai korban pemerkosaan, begitu dia melihat Brigadir J, pastinya dia akan mencakar wajah Brigadir J. Tapi kenyataannya enggak toh, ya enggak toh. Makanya di sini ada kondisi di mana pihak Sambo akan mengaktifkan kembali, menyuarakan kembali dengan bantuan dari pihak-pihak yang bisa memberikan pendapatnya di media sosial. Misalnya pihak ini, pihak itu yang menyuarakan, yang membela dan lain sebagainya dengan banyak alasan, yang inilah, yang itulah, dan mereka menutup mata dengan kondisi yang ada. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada kondisi-kondisi di mana Pak Sambo ini kondisinya genting. Dan kalau melihat dari kondisi ini, Pak Sambo tidak akan bebas dari perkara ini. Dia akan masuk jeratan dari peristiwa ini. Cuma nanti yang menjadi masalah, apakah peristiwa kematian ini secara dadakan rencananya atau sudah terencana jauh-jauh hari. Nanti ini yang akan bisa meringankan Pak Sambo. Nah, kalau dari penglihatan saya, prediksi saya, kejadian ini secara dadakan terjadi, perencanaannya secara dadakan, makanya
perencanaannya amburadul dikarenakan dari laporan Ibu Putri yang sudah mendapatkan pelecehan. Seorang suami mendapatkan laporan oleh istrinya seperti itu, bagaimana? Darahnya mendidih. Sekalipun suami ini sudah selingkuh misalnya seperti itu, tapi bagaimanapun kehormatan keluarga ini merasa terinjak-injak dengan adanya laporan dari Ibu Putri. Nah, makanya di sini biang keroknya ini Ibu Putri. Biang keroknya Ibu Putri. Jadi seharusnya Ibu Putri nggak seperti itu. Dengan keterangan Ibu Putri yang mungkin bohong kepada Pak Sambo, pada akhirnya banyak yang dikorbankan demi menjaga nama baiknya dan harga dirinya. Siapa sih yang nggak malu kalau perselingkuhannya diketahui oleh ajudan yang lainnya, oleh pembantunya, dan lain sebagainya? Ya pasti malu, apalagi sampai terjadi gontok-gontokan pertengkaran antara Kuatmaruf dengan Brigadir J. Suasananya yang menegang, sampai senjata Brigadir J disita oleh Kuatmaruf, dan sampai Kuatmaruf mengancam Brigadir J dengan membawa pisau. Pasti peristiwanya sudah genting di Magelang. Dan Ibu Putri dengan enaknya membela dirinya, membela nama baiknya dengan mengkambing hitamkan Brigadir J, seolah-olah dilecehkan. Sebenarnya kalau saya rasa Pak Sambo ini kan juga pintar, seorang jenderal, pasti mengetahui kalau peristiwa ini ujungnya seperti itu. Tapi apa boleh buat, sudah kepalang basah. Saat itu sudah tidak bisa menahan emosinya dengan pelaporan Ibu Putri yang pada akhirnya terjadilah peristiwa kematian tersebut. Nah, berhubung sudah terlanjur basah, ya pada akhirnya Pak Sambo mengaminin apa yang dikatakan Ibu Putri, yaitu pelecehan. Padahal pelecehan apa? Kalau bertemu dengan orang yang melecehkan pasti sudah dicakar saat habis melecehkan, kemudian dipanggil kembali Brigadir J, dan mereka ngobrol sampai 15 menit di kamar. Apa yang dibicarakan? Seandainya saya yang dilecehkan, pasti akan saya cakar. Pasti akan saya cakar, saya gebuki ya. Juga kayaknya agak sulit mau bertemu dengan seseorang yang sudah menodai kita, yang sudah menjelakai kita, dan lain sebagainya. Seperti itulah teman-teman. Nah, dari prediksi ini kondisi Pak Sambo menjadi genting posisinya, dan kemudian Pak Sambo pasti akan terjerat oleh hukum. Tapi cuman yaitu tadi, perencanaannya secara dadakan atau sudah direncanakan lama, ini yang akan mempengaruhi dari hukuman Pak Sambo nantinya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan